Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung. Angkatan 13 kelompok 4 subkelompok 1 beranggotakan saya Nina Agustina SPD dan rekan saya Fauziatun Nazila SPD, Iman Firmansyah SE, dan Komarudin Eskom. Kami akan mempresentasikan sebuah infografis yang telah kami buat, yaitu tentang cara kerja PNS di era new normal untuk memenuhi tugas agenda 3. Cara kerja PNS di era new normal berdasarkan Surat Edaran Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam tatanan normal baru adalah: 1. Tentang penyesuaian sistem kerja, yaitu jam kerja adalah 8 jam yang disesuaikan dengan aturan pada instansi masing-masing. Yang kedua, sistem kerja memperhatikan protokol kesehatan, diantaranya mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Selain itu, pegawai juga diberi fleksibilitas dalam pengaturan lokasi kerja, yakni dengan memperlakukan sistem kerja dari rumah dan kerja di kantor. Nah, menindaklanjuti instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali, serta dalam mengurangi resiko penularan yang dapat terjadi di lingkungan kantor instansi pemerintah, Wali Kota Cirebon melalui Surat Edaran nomor 443/SE.60 organisasi tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara dan pegawai BUMD selama pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat dalam rangka pencegahan COVID-19 di Kota Cirebon memberikan instruksi sebagai berikut. Pelaksanaan tugas kedinasan aparatur sipil negara pada pemerintah daerah Kota Cirebon pada sektor non-esensial diberlakukan 100% melaksanakan tugas kedinasan dari rumah. Pelaksanaan tugas dari rumah dikecualikan bagi aparatur sipil negara pada perangkat daerah yang bertugas di sektor esensial, yaitu sektor yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya. Perangkat daerah yang bertugas di sektor esensial sebagaimana dimaksud sebelumnya adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Badan Keuangan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Penanggulangan Bencana, dan Kecamatan. Terhadap aparatur sipil negara pada perangkat daerah yang bertugas di sektor esensial, diberlakukan 25% melaksanakan tugas kedinasan dari kantor, dengan ketentuan pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator melaksanakan tugas kedinasan dari kantor secara penuh. Pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pelaksana melaksanakan tugas kedinasan dari kantor melalui penjadwalan hari kerja yang diatur oleh kepala perangkat daerah dengan jumlah tidak lebih dari 25%. Selanjutnya, cara kerja PNS di new normal perlu dukungan sumber daya manusia aparatur, di mana penyesuaian sistem kerja ini merupakan suatu proses dalam tatanan new normal agar produktif dan aman dari COVID-19 dengan memperhatikan manajemen sumber daya manusia aparatur yang meliputi 1. Penilaian kinerja. Untuk unit kerja, melakukan penyesuaian proses bisnis dan standar operasional prosedur, di mana melakukan kembali perhitungan analisis beban kerja yang beradaptasi tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 tanpa mengurangi sasaran kerja dan target kinerja. Selanjutnya, pencapaian sasaran kerja dan pemenuhan target kinerja pegawai aparatur sipil negara dilengkapi dengan output laporan hasil pelaksanaan tugas, serta pencapaian sasaran kerja dan pemenuhan target kinerja dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, ada pemantauan dan pengawasan oleh pimpinan unit kerja, di mana pimpinan unit kerja bertanggung jawab untuk menugaskan pegawai aparatur sipil negara di lingkup unit kerjanya untuk melaksanakan tugas kedinasan di kantor atau WFO maupun di rumah atau disingkat dengan WFH sesuai dengan sasaran kinerja dan target kinerja. Kemudian, pimpinan unit kerja harus memastikan pelayanan langsung kepada masyarakat berjalan efektif dan lancar, serta memastikan kehadiran pegawai
melalui aplikasi presensi online atau tata cara presensi pada masing-masing instansi, serta memeriksa dan memantau pelaksanaan tugas pegawai aparatur sipil negara secara berkala. Yang terakhir, berkaitan dengan disiplin pegawai, pejabat pembina kepegawaian pada daerah memastikan agar pegawai aparatur sipil negara yang melaksanakan tugas kedinasan dengan fleksibilitas lokasi bekerja mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat PNS yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah yang dengan perjanjian kerja. Poin berikutnya adalah dukungan infrastruktur. Dalam penyesuaian sistem kerja bagi pegawai aparatur sipil negara, dalam tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19, pejabat pembina kepegawaian pada kementerian lembaga daerah agar yang pertama adalah mempersiapkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan fleksibilitas lokasi bekerja yang meliputi optimalisasi penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dan sarana prasarana perkantoran lainnya sesuai dengan ketersediaan anggaran dari masing-masing instansi pemerintah. Dalam era new normal, acara pemerintahan seperti rapat dan webinar dilakukan dengan telekonferensi digital. Adapun beberapa aplikasi yang perlu segera disiapkan antara lain dalam menghadapi era new normal adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik seperti aplikasi e-office, aplikasi perencanaan, dan lain-lain. Yang kedua adalah aplikasi komunikasi dan kolaborasi melalui video web conference, email, dan lain-lain. Yang ketiga adalah aplikasi pendukung lainnya seperti penyimpanan melalui cloud storage. Dukungan infrastruktur yang kedua adalah memastikan bahwa penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dilaksanakan dengan memperhatikan pedoman penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan keamanan informasi dan keamanan cyber. Demikian video presentasi tentang infografis cara kerja PNS di era new normal dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.